Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal rancangan bisnis busana muslim saya dengan nama toko itu Elegan Syar'i. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaskia dengan NIM C01211534. Salah satu mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait ide bisnis saya yang dimana disajikan dalam bentuk proposal, yang dimana saya akan menjelaskan terkait yang pertama itu bagaimana latar belakang pendirian usaha saya, bagaimana analisis segmentasi pasar dan strategi pasarnya, bagaimana desain operasional usaha, pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian bagaimana rancangan anggaran untuk memulai usaha butik saya ini, kemudian apa dampak ekonominya dan sosialnya bagi masyarakat terkait dengan usaha yang akan saya jalankan nantinya. Kemudian bagaimana analisis SWOT-nya, bagaimana strategi penguatan usaha, dan terus bagaimana apa yang menjadi harapan dari usaha yang akan didirikan. Nah, khususnya pada diri saya sendiri, bagaimana harapan apa yang diharapkan sehingga terciptanya usaha bisnis butik ini. Kemudian bagaimana persiapan mental seorang wirausahawan. Nah, ini salah satu poin penting juga karena untuk memulai suatu usaha itu kita butuh kesiapan yang matang, butuh persiapan mental agar saat kita mengalami suatu kegagalan atau hambatan kita tidak langsung mengambil keputusan untuk menyerah, tidak. Jadi, hal ini sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian kita masuk pada poin pertama terkait dengan bagaimana latar belakang bisnis busana muslimah Elegan Syar'i. Nah, teman-teman, pada perkembangan fashion busana muslimah yang ada di Indonesia saat ini membuat para perempuan di Indonesia sekarang yang berjihad dengan menggunakan busana muslim seperti dari gamis, abaya, hijab, yang membuat masyarakat mempunyai suatu peluang dan keinginan untuk membuka usaha busana muslimah. Nah, bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini yaitu bisnis yang dijalankan melalui online shop dan lewat sosial media, karena kita tahu bahwa pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi semakin mudah dan penggunaan media sosial yang sedang berkembang pesat membuat masyarakat mempunyai keinginan membuka usaha baik itu melalui all shop maupun media sosial. Nah, rencana usaha yang akan saya dirikan pada saat ini yaitu usaha busana muslimah, yang dimana menawarkan berbagai produk seperti dari gamis, abaya, hijab, dan juga cadar. Nah, alasan saya memulai bisnis ini karena saya melihat peluang yang besar dan juga kita sudah sama-sama mengetahui bahwa para perempuan di Indonesia itu sebagian besarnya itu hijrah dengan menggunakan busana muslimah, entah itu menggunakan rok, gamis, dan bahkan sekarang itu sudah tren yang namanya abaya. Oke. Nah, bisnis saya namakan dengan toko butik Elegan Syar'i, yang dimana usaha saya ini didirikan karena banyak masyarakat Indonesia terutama perempuan baik dari kalangan remaja atau orang dewasa sekarang banyak yang menggunakan gamis, abaya, hijab, cadar. Nah, sebagai bentuk ketaatan dalam menutup aurat. Nah, Elegan Syar'i ini butik Elegan Syar'i ini membuka usaha bisnisnya lewat online shop dan juga media sosial, yang dimana hal ini tentu memudahkan masyarakat terutama yang di luar jangkauan atau dengan kata lain itu memiliki jarak yang cukup jauh, yang dimana tidak perlu datang langsung ke butik kami
dengan hanya membuka aplikasi online shop atau media sosial, maka konsumen dapat membeli dan memiliki produk yang diinginkan. Nah, Elegan Syariah menjual produk tersebut itu sesuai dengan ketentuan syariah Islam, karena produk yang dijual tersebut dapat menutup aurat, bukan justru mengumbar aurat. Nah, sedikit cerita nih teman-teman. Nah, sebelum saya membuka usaha butik Elegan Syariah ini tuh, awalnya itu saya terinspirasi dari kaidah yang dimana sejak SMK dulu itu saya sering ke toko beliau, yang dimana kalau diingat-ingat saya itu dulunya awal hijrah pas kelas 2 SMK itu saya sudah mencari toko-toko yang menjual busana-busana muslimah seperti dari gamis, jilbab syar'i begitu. Nah, saya menemukan toko kaidah yang awal mulainya itu saya tahu infonya itu dari teman. Nah, kemudian saat saya sudah mengetahui toko butik kaidah ini, saya langsung berkunjung ke toko beliau, yang dimana Masya Allah sekali di sana itu sudah lengkap, ada gamis, ada abaya, juga ada hijab. Nah, hijabnya ini kita bisa request mau ukuran bagaimana dan modelnya seperti apa. Nah, kita bisa menentukan dari kain apa, warnanya apa, modelnya bagaimana, kita bisa request itu semua. Jadi kita tuh kayak puas kalau berbelanja di sana. Nah, saya juga salah satu konsumennya, yang dimana setiap saya beli hijab itu saya selalu ke toko kaidah itu. Nah, dari sejak saat itu juga saya terinspirasi, saya termotivasi untuk membuka usaha yang sama seperti yang kaidah jalankan saat ini, dan bahkan usaha beliau itu sampai sekarang ini sangat semakin meningkat dan sudah dikenal banyak masyarakat. Nah, hal tentu itu sangat membuat saya sangat semangat untuk menjalankan bisnis ini. Nah, selain untuk memanfaatkan peluang yang ada, karena bisa dibilang di sekitar tempat tinggal saya itu atau di daerah saya itu tidak ada toko atau butik yang menjual busana-busana muslimah seperti dari gamis, abaya, hijab, dan juga cadar, tidak ada. Jadi ini merupakan peluang yang besar bagi saya pribadi untuk membuka usaha butik di daerah tersebut. Nah, dalam usaha ini itu harganya itu terbilang murah, tanpa ada unsur riba, dan lebih mengutamakan hukum syariah dan kejujuran agar konsumen dapat sepenuhnya percaya dan puas dengan produk di butik Elegan Syariah kita ini. Nah, jadi di butik kami ini menawarkan produk yang lebih mengutamakan hukum syariat, yang dimana kami tidak menjual hijab-hijab yang pendek yang seperti pada toko-toko yang lain. Tidak, kami di sini tuh lebih mengutamakan bagaimana hukum syariat, bagaimana hukum dalam Islam yang memerintahkan itu wanita untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab. Bukan sekedar hijab saja, tetapi ditentukan bagaimana ukurannya, bagaimana agar tidak memperlihatkan lekuk tubuh begitu. Jadi dalam hal ini tuh tujuan utama saya untuk mendirikan usaha ini itu untuk yang pertama, untuk membantu para wanita-wanita muslimah untuk semakin bersemangat dalam berbusana muslim, khususnya wanita itu dalam memakai gamis, abaya, yang dimana semoga itu menjadi motivasi untuk meninggalkan pakaian-pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, sebagaimana bahwa dalam Islam itu sangat-sangat dilarang untuk mengenakan pakaian-pakaian
yang memperlihatkan lekuk tubuh. Jangankan memperlihatkan lekuk tubuh, memakai celana saja, memakai seperti celana jeans itu sangat-sangat baik. Nah, salah satu alasannya juga sebagaimana firman sabda Rasulullah itu, kita tidak boleh menyerupai kaum laki-laki begitu. Jadi poin utama saya untuk mendirikan butik ini tuh agar memotivasi, menginspirasi para wanita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di sekitaran daerah saya atau bahkan di luar kota, dimanapun mereka berada, wanita-wanita agar sadar bahwa kita itu sebagai wanita muslimah itu diwajibkan untuk menutup aurat. Oke, begitu. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, bagaimana analisis segmentasi pasarnya. Nah, Elegan Syari ini menjual dari gamis, abaya, hijab, dan juga cadar. Nah, Elegan Syari ini kita pasarkan itu secara langsung juga, tapi lebih fokusnya itu kita melalui online shop dan juga media sosial. Karena dengan begitu kita bisa menjangkau para calon konsumen di luar sana secara luas tanpa harus bertemu langsung. Walaupun jaraknya begitu jauh, tapi dengan melalui all shop dan media sosial itu akan memudahkan. Nah, terkait dengan segmentasi pasarnya itu kita peruntukan khususnya untuk wanita muslimah yang dimana berumur usianya itu 17 sampai 40 tahun, baik dari kalangan remaja dan dewasa, baik dari kelas menengah maupun kelas atas. Target konsumen itu dari keluarga, teman kuliah, masyarakat, distributor, dan juga kalangan-kalangan lainnya. Kemudian analisis segmentasi pemasarannya, analisis strategi pemasaran. Perlu kita ketahui bahwa kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif, berarti keuntungan bagi usaha produksi. Nah, butik ini berada di daerah perkotaan, berada di daerah sekitaran perkotaan, sehingga pelanggan pun akan terus meningkat serta lokasinya itu sangat mudah diakses karena didirikan di dekat jalan raya. Walaupun tidak di pinggir jalan raya, tetapi akses untuk ke butik kami ini itu mudah dan bisa dikatakan mudah untuk dijangkau. Nah, selain itu, berdasarkan pemantauan dan hasil survei yang ada bahwa di sekitar lokasi tempat yang kami dirikan usaha butik itu masih belum terdapat sebuah tempat belanja pakaian dengan suasana yang nyaman dan kekeluargaan. Nah, itulah mengapa saya mendirikan usaha ini tuh karena saya belum melihat toko atau butik manapun yang menjual seperti dari gamis, abaya, cadar, hijab, khususnya dalam hijab syar'i itu belum ada. Jadi saya berinisiatif untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, adapun strategi yang akan kami jalankan pada butik Elegan Syari itu, yang pertama, kita akan membuat pamflet yang berisi produk-produk baru yang akan ditempel tiap bulannya. Nah, kemudian melakukan iklan di berbagai all shop dan media sosial, baik melalui situs jaringan sosial maupun forum. Kemudian kita membuat katalog-katalog yang mengenai fashion yang sedang update di butik. Jadi, para konsumen tidak akan pernah ketinggalan fashion atau produk-produk terbaru dari butik kami. Tapi khususnya bagi pelanggan. Kemudian adanya promo setiap pembelian lebih dari 3 item. Adanya seperti diskon begitu.
Nah, kemudian terkait dengan desain operasional usaha. Nah, yang pertama itu terkait lokasinya. Lokasi membuat usaha butik elegan syar'i itu masih di wilayah Kota Majene, di daerah Kelurahan Baurung, yang di mana daerah tempat tinggal saya. Nah, contoh produk yang akan kami pasarkan yaitu dari gamis, abaya, hijab, dan cadar, yang merupakan tempat yang strategi di daerah sekitar perkotaan. Nah, lokasinya itu mudah dijangkau dan berada di dekat dari jalan raya yang merupakan jalan lalu lalang masyarakat sekitar sehingga dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Nah, oke. Kemudian terkait ruangan dan tempat yang dibutuhkan. Nah, di lokasi ruangan atau tempat yang dibutuhkan itu untuk membuka usaha butiknya itu tidak terlalu luas juga dan tidak terlalu sempit, yang dimana ukurannya itu hanya 7 meter kali 11 meter. Oke, untuk terkait dengan waktu operasionalnya. Nah, waktu untuk melakukan pelayanan usaha butik di Elegan Syar'i ini kita buka dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 21 malam, jam 9 malam. Nah, untuk proses produksi gamis, abaya, hijab, dan cadar itu mendesain sendiri. Nah, dan dalam hal penjahitan bahan gamis, abaya, jahit, dan cadar elegan syar'i bekerja sama dengan salah satu tempat konveksi produksi gamis dan abaya. Jadi dalam pembuatannya itu para pelanggan diberikan kebebasan untuk merequest bagaimana modelnya, dari warna apa, warna apa. Jadi itu sesuai dengan kemauan si pelanggan. Jadi karena dalam hal ini kita juga harus memperhitungkan bagaimana kepuasan dari pelanggan agar pelanggan kita itu tidak lari dan setia pada toko kita. Nah, kemudian bahan yang sering digunakan, bahan yang yang akan digunakan dalam membuat khususnya pada gamis dan abaya itu dari bahan kain toyobo, shakila, dan jet black. Nah, hal itu yang menjadi poin penting karena dari kualitas kain itu sudah terjamin. Nah, kemudian sedangkan untuk hijab dan cadarnya itu menggunakan bahan kain maliki. Nah, hal ini sudah satu set dengan hijab dan cadarnya ya. Jadi Elegan Syar'i itu melakukan kerjasama tersebut untuk memproduksi produk gamis, abaya, hijab, dan cadarnya agar sesuai dengan permintaan kebutuhan pelanggan. Jadi di poin pentingnya di sini itu bagaimana kita agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan kita itu merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Kemudian bagaimana kesan atau counter style. Nah, kesan yang akan kami bangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high quality service, sehingga pelanggan merasa aman berada di tempat pelayanan kami dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan yang memuaskan. Nah, itulah tadi mengapa dalam proses produksi itu penting terkait dengan bagaimana kita mengetahui apa yang pelanggan inginkan, seperti apa begitu. Nah, kemudian tentang pengelolaan sumber daya alamnya. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan karyawan butik adalah minimal itu lulusan SMA dengan mengutamakan karyawan yang berpengalaman dalam bidang fashion karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMA untuk membantu pemilik menjalankan usaha pendirian butik. Nah, terkait dengan implikasi pada studi kelayakan bisnis. Nah, studi ini merupakan suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan. Nah, kemudian terkait bagaimana menganalisis. Cara menganalisis atau menseleksi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha pendirian butik Elegan Syar'i itu yang pertama membuat selebaran informasi lowongan pekerjaan, kedua menyampaikan persyaratan berkas permohonan pekerjaan, ketiga panggilan untuk wawancara,
Keempat, keputusan penerima yang didasarkan pada kelengkapan berkas persyaratan. Kelima, penempatan unit-unit kerja. Keenam, evaluasi kerja. Ketujuh, pengembangan SDM-nya atau melakukan pelatihan. Kemudian ke-8, sistem kompensasi. Nah, kemudian ke-9 terakhir itu ketentuan tentang keputusan kerja. Nah, oke, terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya tentang job specification. Nah, itu dalam job specification itu harus memperhatikan calon karyawan itu harus disiplin, jujur, tekun, teliti, bertanggung jawab dengan tugasnya, memahami cara menggunakan aplikasi, dan gesit dalam bekerja. Nah, sedangkan untuk job description-nya itu memahami penggunaan aplikasi, all shop, dan media sosial dengan memeriksa ketersediaan produk serta mengupdate barang-barang yang tersedia di aplikasi. Kemudian mencatat jumlah pesanan baik dari aplikasi all shop maupun dari media sosial. Lalu mengirim pesanan konsumen ke jasa pengiriman barang yaitu JNE, JNT, dan Si Cepat. Nah, kemudian adapun rancangan anggaran yang dibuat dalam perencanaan proposal usaha bisnis butik elegan syari itu teman-teman bisa lihat tuh dari terkait dengan investasi awalnya, mulai dari apa yang dibutuhkan saat mendirikan usaha ini, mulai dari rak besinya, stand hangernya, hanger hijab dan cadar, hanger gamis, tabaya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini totalnya itu dari secara keseluruhan itu 941.340.000. Ini terkait dengan investasi awal atau modal awal ya, modal awal yang dibutuhkan untuk rancangan anggaran pada usaha bisnis elegan syar'i. Nah, kemudian terkait dengan penyusutan aktiva tetap setiap tahunnya. Nah, ini kayak seperti pemeliharaannya begitu, terkait dengan bagaimana rak besinya, stand hangernya yang di investasi awal tadi, yang dimana totalnya itu untuk penyusutan per tahunnya itu sebesar 941.340.000. Itu untuk kemudian ini untuk rancangan anggaran jumlah pengeluaran per tahun, mulai dari biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya penyusutan. Nah, semua itu harus diperhitungkan mulai dari 2021, 2022, 2023, 2024, dan bahkan untuk tahun selanjutnya itu 2025. Semua itu harus diperhitungkan supaya kita tahu apa yang menjadi pengeluaran di setiap tahunnya, supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan pengelolaan laporan keuangan kita nantinya, supaya tidak malah rugi tapi mendatangkan keuntungan. Nah, kemudian rancangan anggaran terkait dengan biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini mulai dari pembelian harga kainnya, dari kainnya, benang, dan keperluan-keperluan lainnya untuk memproduksi produk dari gamis, abaya, hijab, dan juga cadarnya itu. Yang dimana total harganya itu, total biaya bahan baku itu sebesar Rp549.975.000. Nah, adapun terkait dengan biaya kemasannya. Nah, biaya kemasan juga itu harus diperhitungkan juga karena dalam biaya kemasan itu tentu membutuhkan yang mana plastik packing online kan, karena kita menjualnya melalui online shop dan media sosial. Jadi harus di packing sebaik mungkin agar barang yang kita kirimkan ke pelanggan itu dengan selamat dan tidak mengalami kerusakan, dan supaya juga membuat kita mementingkan kepuasan pelanggan. Jadi harus memperhatikan hal-hal yang sekecil apapun itu. Nah,
kemudian totalnya itu untuk biaya kemasannya itu dari plastik packing online dan bubble wrap ukuran 700 cm x 40 cm itu sebesar itu totalnya semuanya itu 552.000. Nah, biaya pemasarannya ini tuh terkait tentang biaya pemasaran, yang dimana biaya pemasarannya itu ada sebesar 500.000 untuk 1 tahunnya. Nah, itu totalnya itu sebesar 6 juta untuk periode 1 tahun. Nah, untuk biaya kas minimal, itu sebesar 30 juta dengan unit 12 dengan periode 1 tahun. Jadi sebesar 360 juta rupiah. Nah, terakhir itu terkait dengan biaya produksi tadi, anggaran terkait dengan usaha butik elegan syar'i itu. Nah, ini hasil dari rekapitulasi kebutuhan dana operasional perusahaan yang dibutuhkan secara keseluruhan, mulai dari biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, kas minimal. Nah, itu sebesar 964.085.000. Nah, untuk bagian dampak ekonomi dan sosial terhadap usaha butik elegan syar'i. Nah, yang pertama itu dampak yang kita peroleh dari dampak ekonomi dan sosialnya itu yang pertama, peningkatan pendapatan di mana dapat meningkatkan produksi yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup. Kemudian itu dapat meningkatkan keterampilan misalnya dalam hal desain, produksi, dan manajemen. Ketiga, dalam menjalankan usaha butik elegan syar'i dari pakaian busana muslimah, perempuan muslimah dapat meningkatkan relasi harmonis dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang keempat itu dampak sosial lainnya adalah adanya kesempatan pengembangan pemberdayaan ekonomi. Kemudian yang terakhir itu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan dan menjadi pekerjaan yang tetap. Nah, kemudian analisis SWOT. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu analisis SWOT. Nah, yang pertama itu tentang S-nya. Apa itu S? Strength. Strength itu kayak kekuatan, ya. Kekuatan. Nah, poin pertama, kekuatan dari butik elegan syar'i ini tuh pertama, elegan syar'i menjual produk gamis, abaya, hijab, dan cadar dengan bahan yang berkualitas, tebal, bahannya jatuh, dan nyaman saat dipakai oleh konsumen. Jadi untuk bahannya itu tidak meragukan lagi ya, sudah kualitas tinggi. Kemudian dalam menjual produk gamis, abaya, hijab, dan cadar, elegan syar'i mendesain dan memproduksi sendiri sehingga produk yang dijual mempunyai kualitas yang bagus. Jadi sudah diperhitungkan sebelumnya ya terkait dengan kualitas jahitnya, kainnya itu sudah dijamin bagus. Kemudian warna produk dari gamis, abaya, hijab, dan cadar yang dijual itu bervariasi dan harga dari produk tersebut yang murah sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Nah, kemudian keempat itu elegan syar'i dalam menjual produknya melalui online shop dan media sosial sehingga dapat dijangkau oleh konsumen dan memudahkan konsumen dalam membeli. Nah, itulah keempat poin dari kekuatan butik elegan syar'i. Nah, kedua, apa itu weakness? Weakness itu kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan dari butik elegan syar'i ini? Nah, setiap ada kekuatan tentu ada kelemahannya ya. Yang pertama itu dalam menjual produk gamis, abaya, dan hijab dan cadar itu butik elegan syar'i masih kurang dalam melakukan promosi kepada konsumen ya. Walaupun kita sudah melalui all shop atau media sosial, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi itu tidak menjamin bahwa kita bisa menjangkau seluruh wanita-wanita yang ada di Indonesia ini. Jadi
itulah mengapa dikatakan ini menjadi kelemahan, karena kita tidak bisa memastikan bahwa semua wanita perempuan di luar sana itu mengetahui, mendapatkan informasi terkait butik kita. Ya, begitu ya. Kemudian kedua, kurangnya kreativitas dalam mendesain dan tenaga pekerjaan yang masih sedikit dalam memproduksi produk gamis, abaya, hijab, dan cadar. Nah, ini terkait dengan butuhnya tenaga yang profesional yang ahli di bidangnya. Kita masih membutuhkan karyawan-karyawan, karena kita juga tidak boleh merekrut karyawan semudah itu. Kita harus mempertimbangkan bagaimana dari skillnya, bagaimana dari keahliannya, tanggung jawabnya, begitu. Kemudian poin ketiga, opportunity. Apa itu opportunity? Opportunity itu seperti peluang. Bagaimana peluangnya butik usaha busana muslimah ini dibagi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana peluangnya? Pertama itu, penduduk Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim dan lebih banyak penduduk perempuan daripada laki-laki, sehingga menjadi peluang dalam membuka usaha elegan syar'i dengan menjual produk seperti gamis, abaya, hijab, dan cadar. Kemudian kedua, tren dalam menggunakan busana muslimah pada zaman sekarang itu semakin meningkat. Ya, memang meningkat. Sekarang itu lagi trennya, apalagi dalam penggunaan abaya, gamis. Nah, yang dimana model abaya, sehingga banyaknya konsumen mencari busana-busana muslimah yang elegan begitu, yang menarik di mata para pelanggan. Kemudian terakhir, perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan pesat, sehingga dalam menjual produknya itu butik elegan syar'i menjual produk gamis, abaya, hijab, dan cadar melalui online shop dan media sosial untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk busana muslimah. Apalagi sekarang kan trennya itu model abaya yang cantik-cantik ya, elegan, dan juga bermacam-macam modelnya. Jadi para konsumen itu akan disuguhkan dengan hal-hal yang wow, yang cantik. Jadi diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan selera dari masing-masing pelanggan. Nah, kemudian bagian keempat dari analisis SWOT itu tier. Apa itu tier? Tier itu kayak seperti ancaman. Apakah ancaman yang ada di luar sana? Tentu setiap usaha itu, bisnis itu pasti ada ancamannya. Nah, kembali lagi bagaimana kita menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Nah, ancaman-ancaman yang kemungkinan akan kita hadapi nantinya itu yang pertama, banyaknya pengusaha yang membuka usaha busana muslim online shop dan media sosial, sehingga menjadi pesaing dalam membuka usaha busana muslimah. Nah, ini poin penting harus diperhatikan, karena memang bukan hanya kita yang memulai usaha dan bergerak dalam usaha yang sama. Banyak orang-orang atau pebisnis di luar sana yang menjual dan memasarkan produknya itu melalui online shop dan media sosial juga. Nah, kemudian kedua, dalam menjual produk busana muslimah seperti gamis, abaya, hijab, dan cadar, banyaknya para pesaing dalam menjual produk busana muslimah memberikan diskon yang besar-besaran kepada konsumen yang dapat menarik minat konsumen, sehingga menjadi tantangan bagi elegan syar'i dalam menjual produk gamis, abaya, hijab, dan cadar. Kemudian terakhir itu perekonomian Indonesia yang kurang stabil, sehingga dalam membeli bahan untuk pembuatan gamis, abaya, hijab, dan cadar terjadi adanya perubahan harga, dan menjadi tantangan bagi elegan syar'i harus dapat mengatur keuangan dengan baik supaya dapat terus memproduksi produk dengan kualitas yang terbaik. Nah, kemudian strategi penguatan bisnis butik elegan syar'i. Nah, yang perlu kita fokuskan itu, pikirkan itu, yang pertama, berfokus pada pertumbuhan. Nah, berfokus pada pertumbuhan bagaimana agar usaha kita ini terus
bisa dikenal banyak orang sehingga dapat semakin tumbuh dan berkembang dan memiliki nilai yang positif di mata para pelanggan. Kemudian yang kedua tentang menetapkan harga sesuai standar. Nah, maksud dari sesuai standar itu kita harus menentukan harga yang sesuai yang ada di pasaran. Kita juga tidak boleh mematok harga yang terlalu tinggi karena kita kan rugi. Kenapa? Karena ada banyak produk-produk di luar sana yang memiliki kualitas bagus tapi harganya itu lumayan di bawah kita, murah. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan tentang penetapan harganya. Jangan sampai dalam perbedaan hanya dalam segi harga itu produk yang kita jual itu tidak menjadi daya tarik dan dari calon-calon pelanggan. Kemudian ketiga, mengkoordinasikan pemasaran yang efektif. Nah, ini hal juga poin penting ya terkait dengan strategi penguatan bisnis butik elegan syar'i. Kemudian menetapkan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT yang telah dijelaskan tadi, kita harus memperhatikan bagaimana dari kekuatannya, kelemahan, baik dari ancaman maupun peluangnya. Kita harus memperhatikan semua itu karena dengan begitu kita bisa mengetahui apa yang menjadi ancaman kita di luar sana, apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga dari kelemahan itu kita bisa mencarikan solusi dan menjadikan itu sebuah kekuatan bagi usaha kita. Kemudian mengembangkan visi dan misi. Nah, kembali lagi bagaimana visi dan misi kita. Dari awal itu kita harus mengembangkan itu agar apa yang kita impikan menjadi tujuan kita itu dapat kita capai. Kemudian menentukan USP yang unik dan berbeda dari kompetitor atau pesaing. Nah, di sini maksudnya itu kita harus memberikan suatu produk yang berbeda dari yang lain, yang dimana saat pelanggan itu melihat produk kita itu seperti langsung jatuh cinta begitu. Jadi ketika produk kita berbeda dari yang lain, produk kita terlihat wow, indah di mata pelanggan, maka otomatis pelanggan akan datang kepada kita, membeli produk kita. Kemudian yang terakhir itu pengembangan produk dan teknologi. Nah, dalam strategi ini kita harus terus melakukan pengembangan terhadap produk kita, melakukan pengembangan mulai dari update terkait modelnya bagaimana, kualitas bahannya, dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian terkait dengan harapan dari usaha yang didirikan. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan akan produk busana muslim serta aksesoris penunjangnya bagi semua kalangan. Kemudian kedua, untuk meningkatkan ekonomi yang memanfaatkan peluang industri fashion muslim. Kemudian yang ketiga, dengan terciptanya produk gamis, abaya, hijab, dan juga cadar, semoga hal itu bisa membantu dan menjadi self reminder ya untuk seluruh perempuan untuk sadar wajibnya kita untuk menutup aurat. Kemudian yang keempat itu untuk menjadikan pakaian muslimah dan hijab sebagai tren berpakaian sopan dan bernilai bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kaum wanita khususnya. Kemudian terkait dengan bagaimana persiapan mental seorang wirausahawan. Nah, ini hal yang sangat-sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, harus memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Nah, dalam hal ini kita harus mengontrol perasaan kita, tidak boleh emosi pada semua hal. Kita harus berpikir bijak, memikirkan bagaimana solusinya jika kita menghadapi suatu masalah, bagaimana kita menghadapinya dengan pikiran dan hati yang tenang. Kemudian kedua, harus percaya diri. Nah, percaya diri itu menggambarkan bahwa kita yakin, kita mampu, kita bisa. Jadi jangan
menyerah begitu. Jangan berpikir saya tidak mampu. Nah, di sini kita harus berpikir positif bahwa kita mampu, kita bisa. Kemudian yang ketiga, kreativitas dalam membuat suatu inovasi menarik. Nah, kita harus kreatif terkait terutama dalam bagaimana produk kita menjadi lebih baik, berbeda dari produk-produk yang lainnya. Kemudian keempat, memiliki strategi untuk menghadapi rintangan. Nah, strategi yang bagus kita terapkan itu tadi ya, analisis SWOT, yang dimana kita mengetahui bagaimana kekuatan dari usaha kita, kelemahan usaha kita, ancamannya, dan peluang yang ada di pasaran. Kemudian memiliki perencanaan yang matang. Nah, sebelum memulai usaha, kita harus memikirkan perencanaan yang kedepannya itu yang matang itu seperti apa. Mulai dari bagaimana apa produk yang akan kita jualkan, bagaimana strategi kita, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami kerugian, bagaimana solusi kita nantinya, itu semua harus difikirkan. Kemudian sumber modal. Nah, ini juga poin utama sih, karena tanpa modal kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sebelum melakukan semua itu, kita harus merencanakan juga sumber modalnya dari mana, karena modal juga itu sangat penting, karena kita tidak bisa memulai suatu usaha tanpa adanya modal, karena modal bisa membantu kita untuk melakukan investasi, melakukan usaha, mendirikan usaha-usaha yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir itu, seorang entrepreneur harus dapat mengatur pola pikirnya atau mindset, yang merupakan sikap yang harus dimiliki dan menghasilkan suatu tindakan. Nah, inilah beberapa yang harus dipersiapkan seorang mental wirausahawan, yang harus diperhatikan terkait dengan persiapan mentalnya, karena semua ini penting. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua ini, kita bisa menjalankan usaha kita dengan baik dan memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita agar mudah dicapai, dan kita sedikit peluang kita untuk mendapatkan kerugian, dan justru kita akan mendapatkan keuntungan, dan kita bisa menjadi seorang pebisnis, seorang wirausahawan yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.